sebuah video. Simak baik-baik ya teman-teman. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Restu Anugrah Safatullah dengan NIM J1D024140. Dengan saya Safamela Saputri dengan NIM J1D02478. Saya Nora Salazar Zahra dengan NIM J1D02437. Saya Rizalina Cinta Syarwati dengan NIM J1D02437. Saya Melandri Wahyudi dengan NIM J1D024107. Saya Sakita Sinarski NIM J1D02413. Saya Nasya Ramadhani dari NIM J1D02430. Saya Nabila Pravianita dengan NIM J1D02426. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM J1D02423. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Belum lama ini, masyarakat Indonesia dihebohkan adanya berita, jika kendaraan bermotor, akan langsung disita oleh petugas, jika STNK mati selama 2 tahun. Untuk diketahui, pemilik kendaraan memang harus membayar pajak kendaraan bermotor tahunan dan melakukan pengesahan STNK agar tetap aktif. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan sampai saat ini belum ada perubahan aturan tilang sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Slamet melanjutkan, pihaknya akan tetap mengoptimalkan penindakan pelanggaran dengan kamera ETLE, dan juga meminimalisir tilang manual untuk menghindari kontak dengan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan permintaan untuk penghapusan pajak apabila ada indikasi terhadap kendaraannya, seperti kecelakaan berat, ataupun menjadi korban kejahatan seperti pencurian. Slamet juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghubungi layanan kontak center, sehingga mendapat penjelasan yang senyata mungkin. Sini saya akan menjelaskan tentang membayar pajak. Bayar pajak adalah proses pembayaran kewajiban oleh warga negara atau bidang usaha kepada pemerintah. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program layanan publik. Apa sih tujuan dari membayar pajak? Nah, jadi tujuan dari membayar pajak itu sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjelaskan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Nah, biaya ini dari pajak. Apa sih manfaat pajak? Nah, yang pertama ada sumber pendapatan negara, yaitu pajak adalah sumber utama pemasukan negara. Contohnya gaji pegawai negeri, pengeluaran kementerian lembaga subsidi bahan bakar, listrik, dan pangan. Yang kedua, ada pembiayaan pembangunan nasional. Contohnya seperti jalan, jembatan, dan bandara, sekolah, universitas negeri, rumah sakit, puskesmas, sistem transportasi publik. Yang ketiga ada pemerataan kesejahteraan. Pajak berfungsi sebagai alat retribusi kekayaan. Contohnya pajak progresif. Terus semakin tinggi penghasilan, semakin besar pajaknya, membantu mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat ada mengendalikan inflasi dan stabilitas ekonomi. Apa aja sih yang menyangkut pasal tentang pajak? Jadi yang pertama tuh ada pasal menurut 23A Undang-Undang Dasar 1945. Di sini tuh menjelaskan negara berhak memungut pajak dari rakyat. Pajak bersifat memaksa karena menjadi kewajiban warga negara. Lalu pengaturan lebih lanjut dilakukan melalui undang-undang. Untuk kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Di sini tuh tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang terakhir ada pajak sebagai hak dan kewajiban negara dan warga. Untuk hak negara itu memungut pajak dari rakyat menurut pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Lalu untuk kewajiban negara itu contohnya kayak mengelola pajak dengan adil dan transparan, lalu menggunakan pajak untuk membiayai
pelayanan publik. Contohnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Lalu yang terakhir, kewajiban warga negara. Contohnya membayar pajak sesuai peraturan dan melaporkan dan menghitung pajak secara jujur. Dengan membayar pajak, warga negara dan badan usaha berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan negara. Bayar pajak dapat dilakukan secara online maupun offline. Ada berbagai jenis pajak. 1. Pajak penghasilan. 2. Pajak pertambahan nilai. 3. Pajak bumi dan pembangunan. Yang keempat, bea cukai. Sekian video dari kelompok kami tentang hak dan kewajiban. Semoga isi dari video ini bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.